Halo Bang Edis. Halo Kak Irma. Ini saya tanya dulu nih, saya konfirmasi dulu. Irma ini muslim atau bagaimana? Saya muslim Bang Edis. Tapi saya Cantik-cantik ngefans kok sama Bang muslim. Edis. Sayang sekali. Irma, kenapa sih kamu kok muslim? Kenapa? Ya karena saya muslim. Tuh kan, karena muslim. Irma, kamu setuju nggak dengan statement saya ini? Alasan kamu masih Islam adalah karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya kamu mengerti ajaran agama Islam, maka besok pagi kamu bangun tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ya ajarin dong Bang Edis. Baik, apa yang mau kamu bahas? Kalau tema ini terlalu berat, nggak cocok sama kamu tema ini. Apa kira-kira? Saya nggak bisa ini Bang Edis, nggak mau debat. Nggak mau debat, terus ngapain kalau nggak mau debat? Saya mau mengucapkan terima kasih sama Bang Edis. Karena Bang Edis tuh tiap hari menghibur saya. Menghibur? Tapi kan kamu muslim, gimana? Tapi walaupun kamu muslim suka acara saya ya? Lucu ya? Ya. Apa contohnya? Contoh spesifiknya? Ya, satu kalau Bang Edis tuh kalau nanya sama orang Islam tuh kalau belum dijawab iya tuh masih terus aja ditanyain. Contohnya, misalnya. Misalnya nih ya, bener nggak Nabi Muhammad itu Rob? Itu tuh saya dengar dari tahun 2024. Ya karena muslim-muslim sampai sekarang belum konsili, belum mufakat Muhammad Rob atau bukan. Satu bilang Rob, yang satu bilang bukan. Yusufi bilang Rob juga, tapi sekarang bukan. Kenapa ditanya terus? Karena sampai sekarang umat muslim belum sepakat Muhammad itu Rob atau tidak. Gitu. Kalau seandainya sudah sepakat ya ngapain ditanya lagi? Begitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Irma nih, saya lihat banyak muslim-muslim tuh kan pakai jilbab. Kamu kok nggak pakai jilbab disebabkan apa? Saya tidak pakai berhijab. Kalau saya di rumah, ya maksudnya saya berhijab, tapi saya menyesuaikan kayak tempat. Saya belum memahami agama banget. Ya kayak apa ya? Saya masih kadang terbuka ya, kadang tertutup. Sekarang begini, dari mana logikanya kalau rambut perempuan tuh aurat? Kalau logika sebenarnya nggak tahu ya, saya cuma ngikutin aja. Jadi makanya saya bilang tadi alasan kamu masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Alasan kamu masih Islam tuh karena itu. Coba kamu mengerti agama Islam. Karena begini, saya itu termasuk pemerhati ya. Dulu zaman, saya nggak tahu kamu kelahiran tahun berapa. Kamu kelahiran tahun berapa? 97 Bang Edis. 97, baik. Dulu ya, tahun-tahun segitu, itu orang-orang itu perempuan muslim bisa dihitung dengan jari yang pakai jilbab. Bahkan zaman saya sekolah, itu orang pakai jilbab itu malah dipertanyakan, kupingmu besar sebelah ya? Masih ingat saya. Itu sebuah keanehan orang pakai jilbab itu zaman dulu. Coba kalau nggak percaya ya, lihat foto-foto perempuan-perempuan zaman dulu, perempuan-perempuan Indonesia zaman dulu, itu nggak ada yang pakai jilbab. Nah, sekarang baru pakai jilbab nih. Saya kasih contoh ya. Wanita Islam zaman dulu nih, ya. Nih saya tunjukkan nih, biar tahu nih. Nih saya balikan kamera saya ya Irma ya, biar kamu paham nih. Oke, saya balikan kamera saya nih. Ini foto-foto wanita-wanita zaman kamu baru lahir nih. Nih, adakah wanita-wanita zaman dulu pakai jilbab? Ini persis kayak kamu nih. Orang-orang Indonesia itu bening-bening kalau kayak kamu semuanya. Nah, sebelum budaya Arab padang gurun masuk. Nih, lihat nih. Adakah mereka jilbaban? Nggak ada tuh. Tuh. Ini SMA zaman dulu nih, zaman saya juga. Saya sebenarnya sih masih muda, masih kepala 30 sekian umur saya. Nih, lihat ya, ini nggak ada jilbaban tuh, nggak ada. Nggak ada. Kamu bisa panggil tuh teman-teman, bahkan ibumu coba tanyain, ada nggak zaman dulu pakai jilbab? Nggak ada. Nggak ada tuh. Tuh. Nggak ada. Nah, sekarang baru orang pakai jilbab. Katanya kalau rambutnya dilihat orang dihukum 70 tahun di neraka. Biar jilbabnya laku. Nah, saya balik lagi kamera saya.
Jadi zaman dulu orang nggak pakai jilbab, tiba-tiba sekarang pakai jilbab. Yang menjadi pertanyaan sekarang begini, apakah zaman dulu Al-Quran belum ada? Apakah tahun-tahun segitu orang nggak ngerti Al-Quran, tiba-tiba sekarang orang ngerti agama Islam? Gitu. Dan coba nih, saya mau tanya dari hati nuranimu yang paling dalam nih, Irma. Menurut kamu, rambut itu aurat bukan? Kalau di Islam iya, rambut itu aurat. Rambut itu aurat. Sekarang yang boleh melihat aurat siapa? Ya kayak keluarga di rumah aja. Berarti aurat boleh dilihat keluarga? Kayak apa ya? Kalau di Coba Islam tenang dulu Irma, tenang ya, pelan ya. Gini Irma, tadi kamu katakan rambut itu aurat. Iya. Oke, mohon maaf nih, saya mohon maaf nih, tanpa ini, mohon maaf tuh. Payudara aurat nggak? Iya. Iya. Aurat, oke. Tadi kamu bilang aurat boleh dilihat anggota keluarga, betul? Bukan anggota keluarga, tapi kayak muhrim gitu loh. Yang, muhrim, ya, oke. maksudnya semuhrim gitu. Suami begitu kan, pasangan kan? Ya. Kalau pasangan boleh melihat aurat? Boleh. Orang lain boleh nggak melihat aurat? Nggak boleh Bang Edi. Nggak boleh. Oke, secara logika berarti ya? Sebenarnya. Oke, menurut logika aurat hanya boleh dilihat pasangan. Sementara anggota keluarga yang lain tidak boleh melihat, betul? Iya. Sekarang saya tanya, tadi barusan kamu bilang rambut boleh dilihat anggota keluarga nggak? Boleh kalau semuhrim. Muhrim. Bapak boleh lihat rambut nggak? Ibu boleh lihat rambut? Kalau perempuan kayaknya boleh, tapi kayak misalnya orang luar dan tidak semuhrim itu baru kayaknya tidak boleh. Belum nyambung. Kayaknya kamu nggak nyambung. Ini Irma, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah rambut itu aurat? Kamu jawab ya, betul? Ya. Oke. Ya, betul. Apakah payudara itu aurat? Kamu jawab ya. Ya. Nah, secara logika berarti yang boleh melihat aurat itu pasangan, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah bapakmu adalah pasanganmu? Bukan. Apakah bapakmu boleh melihat rambutmu? Mungkin kalau rambut boleh ya. Boleh. Kalau, Apakah bapakmu boleh melihat payudaramu? mungkin kalau sudah balik udah nggak boleh. Tapi Ya, makanya berarti rambut bukan aurat. Secara logika berarti rambut bukan aurat karena boleh dilihat anggota keluarga yang lain. Yang aurat itu yang tidak boleh dilihat oleh kecuali pasangan, betul? Iya. Iya, makanya dulu rambut bukan aurat, sekarang rambut aurat karena diprovokatori oleh penjual-penjual jilbab. Kalau nggak begitu jilbab kagak laku. Bahkan kalau rambutnya kelihatan nanti dihukum 70 tahun di neraka. Betul nggak? Pernah dengar hadis itu? Iya, pernah. Iya. Bang Edis. 70 tahun di neraka. Oke lah, apa ini mau kamu bahas ini? Saya juga jadi garing mau bahas apa? Kamunya juga nggak tahu tentang Islam. Sebenarnya tahu Bang Edis, Irma tahu tentang Islam, tapi janganlah yang kayak berat-berat pertanyaannya. Dikit-dikit ya Irma tahu. Coba kira-kira saya pernah bikin podcast. Irma mau tanya ya Bang Apa Edis. itu? Nah, Apa itu? Irma punya teman ya orang Kristen dua. Nah, terus sesama Kristen itu mereka bilang tidak boleh berteman sama orang Muslim. Emang ada ya? Kayak di kitabnya gitu, kitab apa sih Kristen atau mungkin kayak yang lainnya, emang nggak dibolehin? Kayak Irma, sahabat Irma tuh dua-duanya Kristen. Nah, dia itu yang satu itu berbisik sama yang satunya. Dia bilang nggak boleh berteman sama Muslim. Kalau secara Bible, secara biblikal itu tidak ada. Tapi mungkin pengalaman hidup mereka trauma ngelihat kelakuan orang Islam yang ya kamu tahu sendiri kan. Sikit-sikit demo, sikit-sikit penistaan, ya. Mungkin mereka jadi trauma. Jadi Tapi kita berteman tuh udah lama Bang Edis. Kenapa dia itu nggak ngomong secara langsung ke saya, tapi dia tuh ngomong lagi ke temennya yang sesama Kristen ini kan. Dia bilang nggak boleh berteman sama Irma, katanya dia Muslim. Emang nggak dibolehin ya? Sedangkan kayak Irma Muslim nih, tapi Irma boleh berteman sama mau non Muslim, mau siapa, mau Cina, mau ini nggak apa. di dalam Islam Irma nggak tanya, boleh berteman dengan non Muslim. saya berteman Bang Edis. Iya, karena kamu tidak mengikuti ajaran agama Islam, Irma. Kalau kamu mengikuti ajaran agama Islam, ya kamu nggak berteman dengan non-Muslim. Mau saya tunjukin nggak dalilnya? Iya. Dilarang. Hah? Emang boleh ya? Nggak boleh. Tidak boleh berteman dengan orang non-Muslim. Nih, saya tunjukkan dalilnya, ya. Kalau saya ngomong itu pakai dalil, Irma. Nih,
Kalau yang Kristen tadi tidak berteman, itu karena mungkin mereka trauma. Tapi kalau Bible tidak pernah bilang begitu. Nih, ini hadisnya ya. Nih, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya nih. Nabi bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Jadi menurut agama Islam, kamu tidak boleh berteman kecuali dengan orang yang beriman. Ini apalah Bang Edis, ini firman Allah ke hadis? Hadis ini. Oh hadis ya, hadis. Ya kan? Dari mana itu diambil? Dari Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Ahmad. Nih hadisnya Hasan. Ya kan? Bang Edis. Nah, tapi kalau temanmu yang tadi, yang Kristen tadi, yang dia tidak mau misalnya berbisik-bisik jangan berteman dengan Muslim, itu bukan ajaran Alkitab. Mungkin mereka bisa saja trauma ngelihat kelakuan orang Islam yang tiap hari bikin macet jalan, demo. Besok demo, Jumat, Senin, Selasa, Rabu demo kerjanya. Jadi trauma kan lihat kelakuan orang Islam, demo aja kerjanya. Bikin macet jalan. Begitu. Oke lah Bang Edis, Irma mah kalau debat nggak bisa, Irma agak begitu paham masalah agama. Tapi Irma makasih, Irma senang loh sama Bang Edis. Maksudnya Bang Edis selalu menghibur. Irma walaupun apa sih kayak dihina-hina Islam juga sama Bang Edis, ya terserah gitu. Saya itu diskusi sudah lebih dari 13 tahun. Kalau cuman orang kejang-kejang saya sudah bosan yang terima yang begitu-begitu. Cuman kejang gitu. Sampai berbusa-busa sudah biasa Bang saya. Edis tuh kayak ini cocok jadi pelawak, tahu? Nah, apalah. Karena kalau diterus diserius-seriusin Irma, cuma sakit kepala. Jadi dibawa slow saja. Apalagi ngadepin Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Iya. Makasih ya Bang Edis. Sama-sama Irma, sama-sama. Ya, salam kenal Bang Edis. Salam kenal juga. Bye. Oke, bye. Waalaikumsalam. Salam, ya.